Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia Khairunisa dengan NIM belakang 296. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian tengah semester dengan mata kuliah Filsafat Islam, dosen pengampu Bapak Yudi Irfan Daniel. Langsung saja ke soal pertama, jelaskan konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama. Lalu, bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Nah, Al-Kindi di sini dikenal sebagai filsuf muslim pertama yang berargumen bahwa filsafat dan agama ini tidak hanya dapat berdampingan, tetapi juga saling melengkapi untuk pencarian kebenaran. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah upaya sistematis manusia untuk memahami kebenaran, sedangkan agama merupakan sumber kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa wahyu tidak bertentangan dengan filsafat, dan sebaliknya keduanya itu harus harmonis dan saling mendukung dalam menjelaskan realitas. Lalu, apa saja sih pandangan Al-Kindi tentang filsafat dan agama? Nah, yang pertama ini filsafat sebagai ilmu kebenaran. Al-Kindi percaya bahwa tujuan utama dari filsafat adalah untuk mengeksplorasi kebenaran yang lebih dalam, termasuk dalam konteks ketuhanan. Lalu yang kedua yaitu agama sebagai penjelasan kebenaran. Dalam pandangannya, agama memberikan penjelasan tentang apa yang benar dan apa yang baik. Dengan demikian, agama berfungsi sebagai panduan moral dan etika yang diperlukan untuk mengarahkan pemikiran filosofis. Lalu yang ketiga, keselarasan antara filsafat dan agama. Al-Kindi menyatakan bahwa ilmu agama ini merupakan bagian dari filsafat seperti itu. Lalu filsafat sebagai alat untuk memahami ajaran agama. Al-Kindi di sini percaya bahwa filsafat dapat membantu individu memahami ajaran agama secara lebih mendalam melalui beberapa cara, yaitu yang pertama bisa menggunakan akal untuk memahami wahyu, yang kedua dengan integrasi pemikiran, lalu yang ketiga dengan pencarian kebenaran. Nah, jadi dapat disimpulkan konsep Al-Kindi di sini mengenai hubungan antara filsafat dan agama itu menunjukkan bahwa keduanya ini bukanlah entitas yang terpisah atau bertentangan. Sebaliknya, ia melihat filosofis sebagai alat penting untuk memperdalam pemahaman terhadap ajaran agama. Dengan pendekatan ini, Al-Kindi memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pemikiran Islam yang rasional dan religius, serta membuka jalan bagi dialog antara akal dan iman dalam konteks keagamaan. Oke, lanjut ke soal nomor 2, yaitu Al-Razi dikenal dengan pendekatan rasional dan dalam filsafatnya. Analisis pandangan Al-Razi mengenai etika dan moralitas. Apa yang membedakan pandangannya dari filsafat moral lainnya pada zamannya? Nah, Al-Razi di sini dengan nama asli Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi, yaitu seorang filsuf dan dokter terkemuka yang dikenal dengan pendekatan rasional dan filsafatnya. Nah, pandangannya ini mengenai etika dan moralitas mencerminkan pemikiran yang unik dan berbeda dari filsafat moral lainnya pada zamannya. Lalu, apa saja sih konsep dari etika Al-Razi di sini? Yang pertama pengaruh tiga aliran filsafat. Etika Al-Razi di sini dipengaruhi oleh tiga aliran, yaitu Epikureanisme, yang kedua Aristotelianisme, dan yang ketiga naturalisme. Lalu konsep yang kedua yaitu keseimbangan dan kebahagiaan. Al-Razi berargumen bahwa kebahagiaan itu tidak dapat dicapai melalui perilaku berlebihan, melainkan melalui kewajaran yang rasional. Lalu konsep yang ketiga yaitu nilai niat dalam tindakan moral. Nah, nilai dari suatu tindakan ini sangat bergantung pada niat. Kita misalkan dusta. Nah, dusta di sini kan dianggap tercela ya jika bertujuan itu jahat, tetapi bisa menjadi terpuji jika dilakukan untuk kebaikan. Seperti itu. Lalu apa sih perbedaan dengan filsafat moral lainnya? Yang pertama itu rasionalisme murni. Lalu yang kedua, kritik terhadap dogma agama. Lalu yang ketiga ini kebebasan berpikir. Jadi dapat disimpulkan bahwa pandangan etika Al-Razi di sini menawarkan perspektif yang rasional dan independen dalam memahami moralitas. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen dari berbagai tradisi filosofis dan menekankan pendidikan, akal, serta niat dalam tindakan moral, ia menciptakan sebuah kerangka etika yang berbeda dari pemikir-pemikir sezamannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Al-Farabi sering disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Dalam filsafat Islam, apa pandangan Al-Farabi tentang konsep kota ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah? Apa ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan?
Al-Farabi di sini sering disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles, ya sebagai yang sudah dijelaskan tadi. Ia mengembangkan konsep kota ideal yang dikenal sebagai Al-Madinah Al-Fadilah. Dalam pandangannya, kota ideal ini merupakan suatu masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi semua warganya. Apa sih ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi di sini? Nah, yang pertama ini tujuan kebahagiaan. Lalu yang kedua kepemimpinan filsuf. Lalu yang ketiga ini kerjasama dan keselarasan. Lalu yang keempat pendidikan dan moralitas. Dan yang kelima keseimbangan antara duniawi dan spiritual. Jadi dapat disimpulkan konsep Al-Madinah Al-Fadilah oleh Al-Farabi di sini menawarkan visi tentang bagaimana sebuah masyarakat ideal dapat dibangun berdasarkan prinsip-prinsip etika, pendidikan, pemimpin yang bijaksana. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu Ikhwan al-Safa atau persaudaraan kemurnian, memiliki pendekatan ensiklopedis terhadap filsafat dan sains. Jelaskan metode yang digunakan oleh Ikhwan al-Safa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui risalah-risalah mereka, serta bagaimana mereka melihat peran akal dalam mencapai kebenaran. Nah, Ikhwan al-Safa di sini atau persaudaraan kemurnian adalah kelompok filosof yang aktif di Basrah pada abad ke-10 Masehi. Mereka dikenal dengan pendekatan ensiklopedis yang mengintegrasikan filsafat, sains, dan juga agama. Melalui karya-karya mereka yang disebut rasail. Nah, metode yang digunakan oleh Ikhwan al-Safa di sini dalam menyatukan ketiga bidang ini mencangkup beberapa aspek penting. Yang pertama ini kompilasi pengetahuan. Lalu yang kedua klasifikasi ilmu. Lalu yang ketiga sinergi antara sains dan agama. Lalu apa aja sih peran akal dalam mencapai kebenaran? Yang pertama ini akal sebagai instrumen utama. Lalu yang kedua proses emanasi dan pelimpahan. Dan yang ketiga sebagai keterbatasan akal. Jadi kesimpulannya, metode Ikhwan al-Safa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama menunjukkan upaya mereka untuk menciptakan suatu sistem pemikiran yang komprehensif. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5, soal terakhir, yaitu Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam filsafat dan kedokteran Islam. Jelaskan teori emanasi Ibnu Sina serta bagaimana konsep ini mempengaruhi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta. Nah, Ibnu Sina atau Avicenna adalah salah satu tokoh penting yang mengembangkan teori emanasi. Teori ini merupakan upaya untuk memahami bagaimana segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari sumber yang tunggal dan sempurna, yaitu Tuhan. Apa aja sih konsep dari teori emanasi di sini? Yang pertama itu proses emanasi. Menurut Ibnu Sina, emanasi adalah proses di mana Tuhan sebagai substansi yang paling sempurna. Lalu konsep yang kedua yaitu hierarki keberadaan. Terdapat tingkatan keberadaan yang berbeda. Semakin dekat suatu entitas dengan Tuhan, semakin sempurna juga dan murni keberadaannya. Sebaliknya, semakin jauh dari sumber asalnya atau dari Tuhan, semakin tidak sempurna juga entitas tersebut. Lalu konsep yang ketiga yaitu wajib al-wujud. Konsep ini merujuk pada sifat Tuhan sebagai satu-satunya wujud yang tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Jadi dapat disimpulkan, teori emanasi Ibnu Sina ini memberikan kerangka kerja filosofis yang kuat untuk memahami hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah filsafat Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.